Hey, chill, I'm still going. Ride in the Maserati, catch a body, she a hottie, call her shawty, look like a Barbie, catch her like. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. That you're my only one. I know you're from the one. I fuck you till you come. Said I. Hai guys, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena itu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Christine Elida Sari Syahaan, program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan memenuhi satu mata kuliah saya, yaitu perkembangan peserta didik yang mengenai rekayasa ide. Kasus yang saya ambil ialah mengenai perkembangan emosional. Let's go! Perkembangan emosi, emosional dan perasaan adalah dua hak yang berbeda. Tetapi perbedaan antara keduanya itu tidak dinyatakan dengan jelas. Emosional dan perasaan merupakan suatu gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan, akan tetapi tidak ada batasannya. Nah, pada suatu saat warna efektif dapat dikatakan sebagai perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai emosional. Contohnya itu marah yang akan ditunjukkan itu dalam keadaan diam. Jadi, perkembangan emosi yaitu mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Nah, pada saat terjadi emosional, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain itu berupa yang pertama itu peredaran darah akan bertambah cepat bila marah. Yang kedua itu pupil mata membesar bila merah. Yang ketiga itu bulu roma berdiri bila takut. Yang keempat dan lain-lain. Selanjutnya itu karakteristik perkembangan emosional. Masa peserta didik itu merupakan masa yang penuh badai dan tekanan. Ketegangan perkembangan emosional itu meninggi akibat perubahan sifat fisik dan juga kelencar. Rata-rata perkembangan emosional para peserta didik itu menjadi tinggi karena mereka sedang berada di bawah tekanan sosial dan juga mereka sedang menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama kecil itu mereka kurang mempersiapkan diri mereka. Tetapi tidak semua peserta didik itu mengalami tekanan dan badai dalam hidupnya. Pola perkembangan emosional itu masa peserta didik adalah sama dengan pola perkembangan emosional masa kecil. Jenis perkembangan emosional yang secara normal dialami adalah yang pertama itu cinta kasih sayang. Nah, cinta kasih sayang ini yang perlu itu yang sering diberikan orang tua terhadap anaknya. Yang kedua itu gembira, amarah, dan takut dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Perbedaannya itu terletak pada macam dan derajat rangsangan yang mengakibatkan perkembangan emosional itu dan khususnya pola pendidikan yang dilakukan seseorang itu terhadap ungkapan perkembangan emosional peserta didik. Selanjutnya itu perkembangan emosional dalam psikologi pendidikan. Dalam faktor psikologi pendidikan terdapat metode-metode yang menunjang perkembangan emosional, yaitu yang pertama itu psikologi pendidikan dengan coba-coba. Nah, peserta didik psikologi pendidikan dengan coba-coba untuk mengekspresikan perkembangan emosionalnya dalam bentuk perilaku yang dapat memberikan kepuasan sedikit
atau bahkan tidak memberikan kepuasan. Yang kedua itu psikologi pendidikan dengan cara meniru. Nah, dengan cara meniru itu dan mengamati hal yang dapat membangkitkan perkembangan emosional orang lain. Yang ketiga itu psikologi pendidikan dengan cara mempersamakan diri. Nah, peserta didik akan meniru reaksi perkembangan emosi orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan perkembangan emosi yang kuat. Yang keempat itu psikologi pendidikan melalui pengondisian. Nah, objek atau situasi yang mulanya gagal memancing reaksi perkembangan emosi, kemudian berhasil melalui metode asosiasi. Yang kelima itu psikologi pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan. Peserta didik diajarkan cara bereaksi dapat diterima jika suatu perkembangan emosional itu terangsang, dapat melalui pelatihan maupun yang lainnya. Pentingnya mengarahkan perkembangan emosi. Nah, sejak bayi itu seseorang bisa mengenali emosi seperti bahagia, sedih, takut, dan marah. Lalu saat menjadi anak-anak, emosi itu pun berkembang menjadi rasa malu, terkejut, merasa bersalah, bangga, dan empati. Pentingnya peran orang tua untuk mengarahkan perkembangan emosi anak ini. Sebagai orang tua itu bisa melakukan beberapa hal untuk membangun kecerdasan emosional anak sejak dini. Seperti 1. Mengenali emosi anak. Nah, sosok orang tua itu berpengaruh dalam membantu anak mengenalkan berbagai macam emosi yang dirasakan si anak. Orang tua juga bisa membantu anak untuk mengidentifikasi emosinya sendiri seperti senang, marah, sedih, kecewa, dan lain-lainnya. Nah, orang tua juga bisa menjelaskan bagaimana setiap emosi itu dampaknya bagi orang yang di sekitarnya. Nah, misalnya itu jika anak ini marah, apa dampaknya bagi sekitarnya, bagi orang lain. Nah, mengenalkan emosi ini bisa dengan ucapan, kata-kata atau arahan yang baik dan gambaran yang bisa dipahami oleh anak usia dini. 2. Mengenalkan emosi orang tua. Nah, anak ini harus memahami emosi yang dirasakannya, lalu dikembangkan informasi tentang emosi yang dirasakan orang tua. Setelah itu, ceritakanlah hal yang membuat orang tuanya senang dan sedih untuk melatih kecerdasan emosional dan empati terhadap orang lain. Untuk emosi negatifnya seperti marah, sedih, kecewa, orang tua itu bisa mengajarkan juga cara mengendalikan emosi tersebut dan bagaimana harus bersikap baik di depan orang. Ketiga itu kenali kaitan suasana dan perasaan. Perkembangan emosi sangat erat kaitannya dengan suasana yang ada di sekitarnya. Si anak ini bisa bosan berada di rumah seharian sehingga membuatnya gelisah atau marah. Bisa jadi si anak ini senang dengan mainan baru atau suasana rumah yang berbeda dari biasanya, seperti misalnya itu kedatangan anggota keluarga yang dari luar. 4. Kenali emosi anak dengan suasana berbeda di berbagai tempat. Nah, jika anak sudah memahami tentang perubahan suasana di dalam rumah, tentunya akan sangat berbeda jika anak berada di luar rumah dan tempat yang berbeda-beda. Suasana cepat berubah dan berhubungan dengan orang yang berbeda-beda pula akan merangsang kepekaan emosi si anak. Ada beberapa kondisi umum yang bisa dijadikan patokan bagaimana perkembangan emosi anak di usia ini yang mempengaruhi setiap pribadi anak. Yang pertama itu ekspresi emosi yang baik dan tidak baik yang dipelajari anak dari orang tua, kerabat dekat, ataupun guru di sekolah. Yang kedua itu temperamen bawaan dari anak sejak lahir. Yang ketiga itu kondisi kesehatan anak yang baik akan mendorong perkembangan emosi anak usia dini yang menyenangkan. Yang keempat, lingkungan rumah yang berisi emosi positif termasuk pola asuh dalam keluarga. Nah, jika perkembangan emosi anak usia dini itu mendapatkan perhatian penuh, maka akan muncul dampak positif pada anak, yaitu pengarahan pengelolaan emosi yang baik akan membuat anak tersebut berkembang dengan kontrol emosi yang baik dan merangsang kemampuan intelektual si anak. Yang selanjutnya itu memiliki kemampuan berimajinasi dan mencintai dirinya sendiri. Nah, sebaliknya,
Jika anak tidak mampu mengontrol emosi dan perkembangan emosi yang buruk, maka anak itu bisa mendapatkan pengalaman emosi yang tidak menyenangkan dan mempengaruhi kemampuan berbicara dan terhambatnya perkembangan intelektualnya. Mempengaruhi perkembangan emosional dalam psikologi pendidikan. Yang pertama itu pengembangan keterampilan emosi. Artinya itu mengidentifikasi dan memberi nama atau label psikologi pendidikan, mengungkapkan psikologi pendidikan, menilai identitas psikologi pendidikan, mengelola psikologi pendidikan, menunda pemuasan, mengendalikan dorongan hati, mengurangi stres, memahami perbedaan antara psikologi pendidikan dan tindakan. Yang kedua itu pengembangan keterampilan emosi kognitif. Nah, psikologi pendidikan melakukan dialog batin sebagai cara untuk menghadapi, mengatasi masalah atau memperkuat perilaku diri sendiri. Psikologi pendidikan membaca dan menafsirkan isyarat sosial. Psikologi pendidikan itu menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan pengambilan keputusan. Psikologi pendidikan itu memahami sudut pandang orang lain atau empati. Psikologi pendidikan ini juga memahami sopan santun dan pendidikan bersikap positif terhadap kehidupannya. Baru psikologi pendidikan mengembangkan kesadaran diri. Yang ketiga itu pengembangan keterampilan perilaku emosi. Psikologi pendidikan yaitu keterampilan komunikasi nonverbal. Misalnya itu melalui pandangan mata, ekspresi wajah, gerak-gerik, posisi tubuh dan lain-lain. Psikologi pendidikan keterampilan komunikasi verbal, misalnya itu mengajukan kayak permintaan dengan jelas, mendeskripsikan sesuatu kepada orang lain, dan menanggapi kritik secara efektif. Selanjutnya itu agar perkembangan emosional dalam psikologi pendidikan berjalan dengan baik, yang pertama itu orang tua atau guru serta orang dewasa dalam lingkungan peserta didik atau significant person dapat menjadi model dalam mengekspresikan perkembangan emosional negatif sehingga tampilannya tidak meledak-ledak. Yang kedua itu adanya program perhatian perkembangan emosional baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Misalnya dalam merespon dan menyikapi sesuatu yang tidak sejalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga itu mempelajari dan mendiskusikan secara mendalam kondisi-kondisi yang cenderung menimbulkan perkembangan emosional negatif dan upaya-upaya menanggapinya secara lebih baik. Ada beberapa metode belajar anak dalam menentukan perkembangan emosi anak usia dini. Yang pertama itu mencoba. Nah, cara belajar anak itu mempelajari dengan mencoba. Setiap anak mencoba berbagai macam perilaku yang dia tahu dan memilih mana yang memberikan kepuasan terbesar pada dirinya. Lalu dia itu mengeliminasi perilaku yang memberikan sedikit kepuasan. Yang kedua itu meniru. Cara belajar meniru akan dilibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Emosi mana saja yang mempengaruhi rangsangan dalam kondisi tertentu. Anak akan mengamati hal apa aja yang bisa membangkitkan emosi orang lain, menirunya seperti apa yang terjadi pada orang tersebut. Yang ketiga itu mengidentifikasi. Nah, hampir sama dengan meniru. Namun mengidentifikasi ini akan berfokus pada orang yang dikaguminya atau memiliki ikatan kuat dengan anak, misalnya itu orang tua. 4. Mengondisikan. Nah, anak akan mengondisikan objek dari situasi yang awalnya gagal memancing reaksi emosionalnya. Cara ini sangat umum terjadi pada anak usia dini karena kurangnya pengalaman atau tidak menyadarinya bahwa apa yang dikatakan itu tidak rasional. Yang kelima itu melatih. Nah, perkembangan emosi anak yang baik dengan bimbingan orang dewasa dengan cara mengajarkan bagaimana dia bereaksi terhadap emosi tertentu. Anak akan melatih diri untuk memberikan reaksi pada rangsangan yang menyenangkan dan mengendalikan emosi pada rangsangan yang tidak menyenangkan.
Solusi atau cara mengatasi perkembangan emosi. Yang pertama itu mencari akar penyebabnya. Nah, anak yang mengalami emosional dan sosial bisa terpicu jika ada suatu hal yang mengusiknya. Untuk itu, orang tua atau guru perlu memastikan benar mengenai penyebab yang dapat membuat anak ini mengalami tantrum dan menghindarkannya dari masalah tersebut. 2. Membuat anak merasa aman. Nah, orang tua atau guru dapat membuat anak merasa aman sebagai cara mengatasi gangguan sosial emosional pada usia anak dini. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan bersikap tenang dan menerima kondisi anak, bukannya menambah beban psikologis pada anak dengan menggunakan ancaman, menakut-nakuti dia, memarahi anak tersebut. Dan yang dibutuhkan si anak itu ialah kenyamanan. 3. Membantu anak mengatasi kecemasannya. Sebagai seorang anak kecil, sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua, dari guru, dan dari orang-orang yang lebih dewasa untuk memahami apa yang dirasakan si anak ini. Anak yang tidak dapat merasakan bimbingan orang tua secara emosional akan lebih sulit mengekspresikan diri dan perasaannya. Jika akan mengalami kesulitan untuk menjadi seorang yang cerdas secara emosi dan dapat mengelola emosinya dengan baik. Yang keempat itu mengalihkan anak dengan kegiatan-kegiatan lain. Orang tua atau guru dapat mengalihkan fokus anak yang sedang emosional kepada hal-hal yang lebih produktif. Pengalihan tersebut untuk membantu si anak untuk menyalurkan energinya dan juga menghabiskan waktunya sehingga dia tidak fokus kepada masalahnya, yaitu masalah emosionalnya yang diperoleh si anak. Yang kelima itu melakukan hal yang tenang. Nah, melakukan hal yang tenang itu jika si anak ini tantrum, cara mengatasi gangguan sosial emosional anak usia dini adalah dengan mengajaknya melakukan kegiatan yang dapat menenangkannya. Misalnya itu memutar musik kesukaannya, membacakan dongeng, mengajak anak main, membelikan anak mainan baru, dan dapat menurunkan emosi si anak. Yang keenam itu mengajak anak berdiskusi tentang perasaannya. Nah, salah satu penyebab mengalami adalah karena ia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan perasaannya. Jika anak normal saja terkadang kesulitan untuk melakukan hal itu. Bayangkan aja bagaimana reaksi anak yang memiliki gangguan emosional dan sosial jika ia tidak dapat menyalurkan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam hal ini, cara mengatasi gangguan sosial emosional si anak ini ialah dengan mengajak anak berbicara mengenai perasaannya akan suatu hal yang mengganggu si anak tersebut. Sekian paparan materi dari saya. Semoga rekayasa ide yang saya paparkan ini dapat dipahami para penonton. Saya menyadari bahwa dalam pembuatan rekayasa ide ini terdapat kekurangan dan masih jauh dalam kata kesempurnaan. Untuk itu, saya mohon maaf karena saya menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Terima kasih.